siapa itu Nahum yang desa ini disebut dan dipanggil atas namanya, kami tidak bisa tahu. Ya, tapi yang pasti Kapernaum artinya kampung Nahum. 2000 tahun yang lalu kampung Nahum besar, bisa disebut juga sebagai kota. Dari parkiran bis sampai Kubah Merah yang gereja Yunani Ortodoks di sana. Oke, luas sekali. Oh, ekonomi orang Kapernaum itu bagus. Mereka yang ambil pajak yang mau melewati di antara kerajaan Herodes Filipus dan Antipas, dekat di Via Maris di sini. Mereka dapat uang dari menjala ikan, mereka dapat uang dari pertanian karena tanah di sini sangat subur. Mereka memang ekonomi mereka bagus. Mereka cukup kaya orang Kapernaum untuk membangun sinagoga ke kampung lain. Karena di daerah lain ada kampung yang ada runtuhan kampung, di situ ada runtuhan sinagoga dengan catatan sinagoga ini dibangun oleh Kapernaum, oleh orang Kapernaum. Jadi Kapernaum cukup kaya untuk membangun sinagoga ke kampung lain. Nah, saudara-saudari, Kapernaum disebut juga sebagai kota Yesus. Bagaimana kota Yesus kalau Yesus dibesarkan di Nazaret? Karena sesudah Yesus ditolak oleh orang Nazaret dan mulai pelayanan, dia pindah ke sini, ke Kapernaum, tinggal bersama rumah ibu mertua Petrus. Jadi selama 3 tahun Yesus pelayanan, kemana-mana Yesus pergi dan kemana-mana dia jalan selalu keluar dari Kapernaum dan selalu akan pulang ke Kapernaum. Bapak Ibu, Yesus akan melakukan lebih banyak mukjizat di sini. Lebih banyak mukjizat di sini dari tempat lain. Di sini Yesus menyembuhkan perempuan yang 12 tahun berdarah. Dia menyembuhkan anak serdadu Romawi atau anak kepala sinagoga Yairus, atau dia di sini menyembuhkan ibu mertua Petrus atau orang lumpuh yang harus masuk dari atap, dan banyak yang lain-lain. Lebih banyak mukjizat Yesus melakukan di sini. Tapi akhirnya Kapernaum dikutuk bersama Korazim yang ada di daerah sana dan Betsaida yang ada di daerah sana. 3 kota yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Dan benar, pada tahun 749 pas ada gempa bumi besar di daerah ini. Kita memang terletak di daerah Syrian African Break, itu 2 lapangan bumi yang setiap beberapa ratus tahun crash dan ada gempa bumi besar. 740 lempengan bumi. Lempengan bumi harus bilang gimana? Ya, lempengan bumi ya. Kalau dataran Golan itu sudah sebelahnya. Jadi 749 ada gempa bumi besar di sini. Semua di sini dihancurkan, termasuk Korazim, Betsaida dan Kapernaum seperti Yesus bilang. Sampai sekarang tidak dibangun lagi. Nah, di sini apa yang kita bisa di sini? Yang terpenting adalah ini. Di atas gereja baru, oktagonal segi 8, oke? Nanti kita bicara tentang segi 8. Di bawah kita bisa terbentuk dari gereja Bizantin. Sekali lagi segi 8, 3 kali segi 8, segi 8, segi 8. Kenapa segi 8? 8 Bapak Ibu, zaman Bizantin gereja dibangun seperti basilika yang kita lihat di tabkha tadi, atau kadang-kadang segi 8 seperti ini. Kenapa? 8 itu juga nomor kebangkitan. Ya, selain nomor 8 sabda bahagia, juga 8 simbol kebangkitan. Kenapa? Yesus bersama kita di bumi ini 33 tahun. Tapi minggu terakhir itu seperti final mission. Masuk ke Yerusalem hari Minggu, bangkit hari Minggu. Dari Minggu ke Minggu 8 hari. Kemudian gereja zaman Bizantin dibangun di atas batu-batu hitam. Bisa lihat di situ. Ya. Itu reruntuhan dari rumah Petrus. Yes. Kenapa dipikirkan rumah Petrus? Sama seperti Nazaret. Ketika digali di sini ditemukan grafiti salib dari abad yang pertama. Bisa dilakukan hanya oleh Kristen pertama yang coba tandai tempatnya sesudah Yesus tidak ada fisik dengan mereka. Dan Bapak Ibu, kalau itu bukan rumahnya artinya sini atau sini karena kita di Kapernaum. Ya. Jadi rumah Petrus, gereja zaman Bizantin, gereja yang baru. Kalau di sana kita bisa lihat runtuhan dari sinagoga Yahudi, tapi sinagoga ini bukan dari zaman Yesus, dari abad ke-5. Hanya dari lihat bisa tahu. Kenapa? Karena kita sudah tahu sebelum bait suci dihancurkan, sinagoga bukan tempat suci dan kelihatan beda. Hanya sesudah bait suci dihancurkan, sinagoga menjadi tempat suci untuk berdoa dan pintunya menghadap ke Yerusalem. Saya ketemu sinagoga yang arsitekturnya seperti basilika. Ya, harus pisah dengan 2 pintu itu karena Yahudi pisah cewek cowok. Ya, jadi
dua seperti sinagoga untuk laki-laki dan untuk perempuan. 3 pintu di tengah lebih sedikit lebar atau tinggi seperti gereja. Jadi ini sinagoga dibangun abad ke-5 dengan arsitektur seperti basilika, pintunya menghadap ke Yerusalem. Ini dari abad ke-5. Tapi Bapak Ibu, sinagoga ini walaupun dibangun abad ke-5, dibangun di atas reruntuhan sinagoga dari abad pertama. Oke, jadi dulu zaman Yesus juga di situ ada sinagoga tapi beda. Dan Bapak Ibu, di situ ada patung yang terkenal, Petrus, yang pegang tongkat dan kunci. Tongkat karena gembala manusia, kunci kerajaan surga. Nanti Anda bisa bebas di gereja atau mau ke sinagoga, ada banyak simbol Yahudi, batu-batu putih di situ ada juga banyak simbol Yahudi, kalau bintang Daud, ya, kalau tembus perjanjian, ya, kalau buah-buah yang tanah yang diberkati, Anda bisa lihat. Nah, tolong ambil 15 menit, ya, jam 11.30 kita di base. Wah, ini Apache. Udara. Ini nggak bagus kalau ada helikopter begini, artinya mungkin ada berluka. Oh, ini tempat apa?